adanya perbedaan pendapat ulama dalam suatu hukum. Sebagian ulama menghukumi haram misalnya, sebagian ulama menghukumi halal. Itu faktor pertamanya, dalilnya berbeda, otomatis status hukumnya berbeda. Nah terus yang kedua, faktor penyebab perbedaan pendapat ulama, ada kalanya ayatnya sama tapi penafsirannya berbeda. Nah terus yang ketiga, ayatnya sama tapi lafadz dalam ayat tersebut ada yang dibaca berbeda. Selain tiga faktor itu, tentunya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan fatwanya ulama antara yang satu dengan yang lain itu memiliki perbedaan. Tapi setidaknya ada tiga faktor yang paling krusial yang menjadi bagian dari penyebab perbedaan. Hukum perempuan yang dia dalam keadaan hamil karena zina, kalau dipaksa dinikahi juga maka nikahnya tidak sah, ya, menurut mazhab Maliki. Nah cuman menurut mazhab Hanafi nikahnya sah, tapi si laki nggak boleh hubungan badan kepada istrinya ini. Nah kalau menurut pendapat mazhab Syafi'i boleh dinikahin, boleh juga hubungan badan. Mana dalilnya? Daliluhu, adapun dalilnya qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala, az-zani, adapun orang yang berzina laki-laki, la yankihu, tidaklah menikahi dia, illa kecuali zaniatan, dengan perempuan yang berzina pula. Nah justru malah bagusnya yang menikahi itu adalah laki-laki yang menzinainya. Walaupun kalau yang menikahi bukan laki-laki yang menzinainya, ya, maka hukumnya tetap sah, ya. Bini kita udah selesai haid, boleh gak kita hubungan badan? Boleh ya. Nah pertanyaannya, bolehnya itu nungguin mandi dulu apa enggak? Kita bukan ulama, jadi kita kagak mikirin. Nah ulama mikirin Pak. Pendapat mazhab Hanafi, lafadz yathurna bimakna hatta tantahiyal haidu la. Maknanya adalah selesainya haid bagi si perempuan. Berarti kalau udah selesai haid, mau mandi belum mandi, boleh langsung ditabrak. Kalau menurut jumhur ulama, adapun lafadz yathurna tadi bimakna hatta tantahiyal haidu, yaitu sampai selesainya masa haid, laha baginya, bagi si perempuan, wabak dal gusli, dan telah selesai mandi jinabat. Ini pendapat jumhur ulama. Waliyughfir lana waliyuwalidina amin. Selanjutnya kita membahas sekarang tentang perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan di kalangan ulama. Perlu kita ketahui adanya perbedaan pendapat ulama dalam suatu hukum itu setidaknya ada tiga faktor penyebabnya. Satu, dalilnya berbeda. Jadi ada satu masalah hukum, ya, ini hukum halal apa haram misal gitu ya, ini makruh atau mubah misalnya gitu. Nah yang menyebabkan sebagian ulama menghukumi haram misalnya, sebagian ulama menghukumi halal, atau sebagian ulama menghukumi makruh, sebagian ulama menghukumi mubah, itu faktor pertamanya dalilnya berbeda. Jadi ulama A yang mengatakan haram misalnya mengambil dalil dari ayat apa, hadisnya bagaimana. Sementara ulama yang berpendapat bahwa hukum tersebut adalah halal, nanti ayatnya berbeda, diambil dari ayat apa, kalau hadisnya bagaimana, ya, dan seterusnya.
Jadi karena ayatnya berbeda, otomatis status hukumnya berbeda. Nah terus yang kedua, faktor penyebab perbedaan pendapat ulama, ada kalanya ayatnya sama ayatnya yang diambil dalilnya. Misalnya surah Al-Baqarah ayat sekian, sama-sama dalilnya, tapi penafsirannya yang berbeda. Ayatnya sama, tapi penafsirannya berbeda. Nah terus yang ketiga, ayatnya sama, tapi lafadz dalam ayat tersebut ada yang dibaca berbeda. Nah ini yang akan kita pelajarin ya. Selain 3 faktor itu, tentunya ada faktor-faktor lain yang menyebabkan ijtihadnya ulama, ya, hasil istinbat hukumnya ulama, fatwanya ulama, antara yang satu dengan yang lain itu memiliki perbedaan. Tapi setidaknya ada 3 faktor yang paling krusial, yang paling sering menjadi bagian dari penyebab perbedaan. Adapun masalah perbedaan ini jangan disikapi negatif, ya. Buat kita orang awam yang sedang belajar, justru dengan adanya perbedaan kita bisa memilih mana yang cocok buat kita, mana yang tidak cocok buat kita. Jadi hikmah adanya perbedaan pendapat ulama bukan justru membingungkan umat. Kadang kalau orang yang gagal paham kan suka nganggepnya begitu. Umat jadi bingung, orang awam jadi bingung, milih yang mana? Ya pilih yang sesuai sama kondisi kita, itu aja. Ya. Jadi perbedaan pendapat ulama itu justru menjadi rahmat untuk memilih mana yang cocok buat kita. Ya contoh ya, hukum makan kepiting sampai sekarang ulama tuh masih khilafiyah. Sebagian ulama menghukumi haram karena ada beberapa tanda yang dikiaskan oleh ulama merupakan sebab haramnya kepiting. Ya diantaranya kepiting itu punya capit, lalu kemudian kepiting itu konon bisa bertahan juga di darat. Ya jadi dia bisa hidup 2 alam. Tapi menurut sebagian ulama yang lain, kepiting itu halal. Dibantah, capitnya kepiting itu bukan untuk melukai, tapi untuk bertahan. Beda sama harimau, beda sama macan. Dia punya taring, dia punya cakar, itu untuk melukai, untuk menyerang. Lalu yang kedua, kalau dibilang kepiting hidup di 2 alam, ya enggak juga. Sebab kepiting memang bisa bertahan di darat, tapi kalau didiemin ya lama-lama mati. Sama aja kayak ikan lele. Bapak kalau punya ikan lele, ya ditaruh di bak, kan darat tuh berarti, atau taruh di lantai, kuat dia, sejam 2 jam kagak mati. Tapi kan habitat aslinya bukan di darat, lama-lama ya lele mati juga. Nah gampangnya seperti itu. Nah jadi sebagian ulama menghukumi haram, sebagian ulama menghukumi halal. Udah tinggal dikembalikan kepada kita yang awam. Kalau orang yang doyan kepiting atau dia sebagai penjual kepiting, mungkin tinggalnya di daerah pesisir laut gitu ya, dia biasa jualan seafood misalnya, ya udah anggap aja halal, toh itu menguntungkan buat dia, nggak usah diambil fatwa yang haram gitu. Tapi buat kita yang emang nggak makan kepiting, ya bahkan ada yang nggak doyan, ada yang doyan tapi kagak kebeli, ada yang doyan tapi kagak kebeli, ya udah haramin aja, orang kagak kebeli juga ya kan. Iya. Jadi simpel, hukum itu simpel. Ya, jangan gara-gara ada perbedaan pendapat terus kita nganggapnya pokoknya harus begini, harus begitu. Enggak. Dalam Islam itu ijtihad atau pendapat itu sah selama tidak memaksakan kepada orang lain. Kita senang sama yasinan, kita senang sama tahlilan. Ada saudara kita nggak senang yasinan, tahlilan, ya biarin aja udah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau lakum dinukum waliyad itu agama ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku ya. Emang beda agama. Ini kan kita satu agama, sama-sama Islam. Cuman amaliyah kita dengan amaliyah mereka berbeda. Kita doyan yasinan, kita doyan tahlilan, kita doyan ratiban, kita doyan sholawatan, kita doyan ziarah kubur. Sedangkan saudara kita sebagian mereka kagak doyan, udah gitu aja. Ya udah lana a'maluna walakum amalukum.
Walaupun kalau kita mau adu argumen, ya bisa Pak, bisa adu argumen, kuat-kuatan dalil bisa, ya. Tapi bukan itu fungsinya Islam. Islam itu ada untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Jadi ya silakan, kalau ada di antara saudara kita nggak doyan dalil, silakan, nggak masalah kok. Ya toh nggak wajib juga. Kebetulan kita doyan, kita senang. Orang kita masih merasa kurang pahala lah gampangnya gitu ya. Kita masih banyak dosa, ya udah kita baca Yasin, tahlilan, ziarah, sholawatan gitu. Ya, jadi itulah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak usah ribut. Selama berkaitan dengan furu'iyah, cabang-cabang yang dia bukan merupakan bagian inti daripada agama, maka kita harus sama-sama mawas diri. Ya, harus sama-sama saling terima. Nah, ini beberapa contoh. Amsilatun, contoh ala ikhtilafil ara'i, atas perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat bainal ulama'i, di antara kalangan para ulama. Ulama itu sebetulnya kalau bahasa Arab jamak ya Pak. Kata tunggalnya itu alim. Orang alim itu satu. Kalau ulama para orang alim. Cuma berhubung ulama itu udah di bahasa Indonesiain, ya, jadi kesannya ulama itu satu orang. Padahal dalam bahasa Arab ulama itu banyak ya. Nah, biar gak gagal paham memaknai arti ulama. Al-hukmu, adapun suatu hukum, zuhujjajin, yang mana memiliki dalil, mukhtalifatin, yang berbeda. Nah, ini contoh yang pertama tadi saya sampaikan, menyikapi suatu masalah hukum dengan dalil yang berbeda. Contoh, hukmum ro'atin, hukumnya seorang perempuan mutazawijatin, yang dia menikah, humilat, yang mana dalam keadaan hamil, bisababi zina, dengan sebab zina. Ada perempuan dia hamil duluan karena sebab zina, lalu kemudian dinikahi. Pertanyaannya, sah apa enggak pernikahan dia? Perempuan itu kan kalau hamil, ya misalnya ditinggal mati suaminya atau diceraiin. Kalau diceraiin hukumnya dosa ya, haram, tapi cerainya tetap berlaku. Ya, ada perempuan hamil kok ditalak sama suaminya. Nah, itu hukum talaknya tetap berlaku, cuman si suami berdosa. Karena nggak boleh menceraikan perempuan dalam keadaan hamil atau dalam keadaan haid, nggak boleh. Ya, harus dalam keadaan bersih. Nah, berarti ada masa iddah tuh. Ya, masa iddah berarti kan nggak boleh nikah. Ya dong, jangankan nikah, dilamar aja kagak boleh. Ya enggak? Nah, sekarang ada perempuan perawan, hubungan badan sama pacarnya melendung, bunting. Ya, nauzubillah. Karena zina dia hamil. Nah, terus kemudian dinikahin. Nah, hukumnya gimana nih? Kan kalau bicara perempuan bunting punya masa iddah, harusnya tunggu lahir dulu dong, baru kemudian dinikahin, harusnya begitu. Nah, pendapat ulama dalam hal ini berbeda ya, dalam menyikapi masalah hukum perempuan yang zina kemudian dia hamil kemudian dinikahi. Nah, pendapat pertama al-Malikiyah, pendapat dari mazhab Maliki atau mazhabnya Imam Malik bin Anas. Hukum perempuan yang dia dalam keadaan hamil karena zina, berarti dia tidak punya suami. La yajuzu, tidak boleh. Nggak boleh nikah kayak gitu. Bahkan walayasihu, dan tidak sah idza lam tulid, jika belum melahirkan. Ini menurut pendapat mazhab Maliki. Nggak boleh nikahin perempuan yang sudah hamil di luar nikah, dan kalau dipaksa dinikahin juga maka nikahnya tidak sah. Ya, jadi harus nunggu si bayinya lahir menurut mazhab Maliki. Daliluhu, adapun dalil dari mazhab Maliki, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tolak, wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum, al-ayah, dan seterusnya tuh Pak ya. Wallai ya'isna, dan adapun perempuan-perempuan yang dimana dia itu tidak minal mahidi, mendapatkan haid. Nah, jadi ini sebetulnya ayatnya tentang menepos ya. Min nisaikum, dari perempuan-perempuan kalian atau dari istri kalian. Inirtabetum, jika ragu kalian, fa'iddatuhunna, maka iddahnya mereka,
masa tunggu tuh iddah ya, jadi nggak boleh langsung dikawinin. Salat satu ashhurin adalah 3 bulan. Wala ilam yahid, dan begitu pula perempuan yang tidak haid. Wa ulatul ahmali, dan perempuan yang hamil. Nah ini menurut pendapat Maliki. Kalau perempuan hamil ajaluhunna, waktu iddah mereka yaitu yang di garis bawah ayyadna hamlahunna, sampai melahirkan kandungan mereka. Nah, pendapat ini dibantah oleh mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ini ayat bukan untuk perempuan yang masih perawan. Sama hamilnya tapi statusnya beda. Ya, yang kita bicarakan ini adalah kasus perempuan yang perawan, yang dia belum nikah. Ya. Nah, walaupun ya sah-sah aja, nggak apa-apa pendapat Maliki kayak gini. Maka nggak usah heran kalau ada pendapat orang-orang kampung zaman dulu, kalau ada perempuan hamil di luar nikah, ya nggak boleh dikawinin. Ya, berarti dia ngambil pendapat mazhab Maliki gitu ya. Walaupun kita bisa bantah secara asbabun nuzul ayat ini, karena ayat ini berkaitan dengan perempuan yang dia bersuami, ya, atau dia menepus, ya, atau dia sudah tidak haid. Statusnya pokoknya dia bersuami, bukan perempuan yang perawan. Nah, pendapat yang kedua al-Hanafiyah, menurut mazhab Hanafi, yajuzu, boleh, an-nikahu, nikahnya, walakin tetapinya, la yajuzu, tidak boleh, al-jima'u, berhubungan badan, hatal wiladati, sampai melahirkan. Nah ini menurut pendapat mazhab Hanafi. Boleh nikah, nikahnya sah, tapi kagak boleh hubungan badan. Dulu kita waktu istri kita bunting masih hubungan badan ya. Kalau kata orang zaman dulu, nuain, nengokin, nengokin. Nah, cuman menurut mazhab Hanafi, kalau perempuan hamil di luar nikah, sekali lagi, ketika dia dinikahin, nikahnya sah, tapi si laki nggak boleh hubungan badan kepada istrinya ini. Daliluhu, adapun dalilnya dari mazhab Hanafi, qala nabiyyu, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu, tidak halal, li imri'in, bagi seseorang, yu'minu, yang dia beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, ayyaskia. Nah ini yang di garis bawah ya, ayyaskia ma'ahu, yaitu untuk menyiramkan airnya, maksudnya meletakkan spermanya. Ini bahasa halus Nabi ya, menyiramkan air maksudnya meletakkan spermanya, ya, maksudnya hubungan badan. Zar'a ghairihi, kepada tanaman orang lain, ya, ini bahasa halus ya, sekali lagi maksudnya kepada perempuan, yakni, yaitu ityanal habala, dengan menggauli wanita hamil. Nah ini dalilnya. Wala yahillu, dan tidak halal, lanjutannya ini nggak ada hubungannya ya, tapi saya bacain. Tidak halal li imri'in, bagi seseorang, yu'minu, yang beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, ayyaqo'a, yang mana dia meletakkan alam ro'atin, atas perempuan, minas sabyi, dari tawanan perang, hatta yastabri'aha, sampai membiarkannya dia sampai masa haidnya. Ya, jadi kalau tawanan perang, perempuan nggak boleh langsung disetubuhi kecuali dia sudah mengalami masa haid. Wala yahilu, dan tidak halal li imri'in, bagi seseorang, yu'minu, yang beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, ayyabi'a, untuk menjual, magnaman, gonimah, gonimah itu harta rampasan perang, hatta yuqsama, sehingga dibagikan. Rawahu Abu Daud, meriwayatkan hadis Imam Abu Daud, yang di garis bawah ya. Nah ini pendapat dari mazhab Hanafi. Selanjutnya pendapat dari mazhab kita, mazhab Syafi'i. Asy-Syafi'iyatu, adapun pendapat mazhab Syafi'iyah, yajuzu, boleh, an-nikahu, nikah, wa yajuzu, dan juga boleh, al-jima'u, jima, atau hubungan badan. Nah kalau menurut pendapat mazhab Syafi'i, boleh dinikahin, boleh juga hubungan badan. Mana dalilnya? Daliluhu, adapun dalilnya, qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala, az-zani, adapun orang yang berzina laki-laki, la yankihu, tidaklah menikahi dia, illa, kecuali, zaniatan, dengan perempuan yang berzina pula. Nah justru malah bagusnya yang
menikahi itu adalah laki-laki yang menzinainya. Walaupun kalau yang menikahi bukan laki-laki yang menzinainya, ya, maka hukumnya tetap sah, ya. Au musyrikatun, atau perempuan yang musyrik, wazaniyatun, dan adapun perempuan yang berzina, la yankihuha, tidaklah boleh menikahinya, illa zanin, nah itu yang garis bawah, kecuali laki-laki yang menzinainya, au musyrikun, atau laki-laki yang musyrik, wa hurima, dan diharamkan dzalika, akan hal tersebut, alal mukminina, atas orang-orang yang beriman. Walaupun sah tapi berzina itu hukumnya haram, ya. Quran surah An-Nur ayat 3, ya, walaupun dinikahinya sah, ya, tapi berzinanya sendiri tetap hukumnya haram. Nah, lanjutannya di An-Nisa ayat 24. Wal musonatu, dan haram juga, ya, menikahi wanita yang bersuami, ya, minan nisa'i, dari perempuan atau dari istri-istri, illa, kecuali ma malakat, dengan budak-budak yang dimiliki, aimanukum, oleh kalian, ya, dengan budak-budak yang kalian miliki. Kitaballah alaikum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum am tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah wala junaha alaikum fima taradaitum bihi mim ba'dil fariidhah innallaha kana aliman hakimah. Nah, jadi kalau perempuan yang bersuami memang nggak boleh, ya, dinikahin oleh orang lain sampai masa iddahnya selesai. Makanya status perempuan hamil tadi saya sampaikan, walaupun dia sah kalau ditalak, tapi si suaminya tetap dosa, ya. Dan ada iddahnya. Iddahnya perempuan hamil yaitu sampai dia melahirkan. Jadi kalau usia kandungannya baru 3 bulan, ya harus nunggu sampai melahirkan 6 bulan lagi. Kalau usianya sudah 9 bulan, ya berarti tinggal ngelahirin, mungkin tinggal sebulan lagi, gitu ya. Beda sama perempuan yang dia dalam keadaan tidak hamil. Masa iddahnya adalah salah satu quru, ya, 3 kali masa bersih, ya, kalau perempuan dalam keadaan gak hamil, ya. Nah, itu dalam posisi normal, ya, posisinya bukan dalam hamil keadaan zina. Tapi kalau dalam keadaan zina, walaupun kita mandangnya dia bunting, dia hamil, tapi hukum syariat mengatakan dia belum bersuami. Nah, ini sering saya sampaikan, hati-hati. Hukum agama tidak boleh kalah dengan hukum sosial. Walaupun kadang-kadang agak bertentangan dengan hukum sosial. Hukum sosial kita menganggap perempuan hamil, ya berarti kagak boleh dinikahin, gitu ya. Tapi hukum agama mengatakan dia belum bersuami, maka gak apa-apa dinikahin. Masalah zinanya ya dosa. Paham gak maksudnya? Nah, kadang, ya, kita salah menilai dalam hukum sosial. Ini saya beri contoh lah, ya. Tadi aja kasus ini, ada perempuan hamil sama si A, tapi yang nikahin B. Pertanyaannya, status anaknya si A apa anak si B? Oh, kan? Kalau pakai hukum sosial anak si A, kan yang hamilin si A, ya. Maka kalau pakai hukum sosial itu kan anaknya si A. Tapi kalau hukum agama enggak. Emang diakuin hubungan badan si A sama si perempuan ini? Kan enggak, zina kan. Yang diakuin Islam apa? Pernikahan. Ketika perempuan itu nikah dengan si B, maka yang diakuin adalah anak si B. Anak siapa? Si B. Suka nggak suka begitu, Pak? Masa mau ngakuin anak si A? Lah terus kalau adanya anaknya perempuan, ketika dia udah gede nikah, siapa yang waliin? Masa kata ibunya, dulu kamu ini bukan anaknya bapak, bukan tuh anaknya dia, no. Terus dia aja yang nikahin. Masa begitu? Tetap yang nikahin si B. Tuh hukum agama begitu, Pak. Makanya saya tegasin lagi, ya. Hukum agama nggak boleh kalah sama hukum sosial. Walaupun hukum sosial mengatakan itu kan dia bunting gara-gara si A. Tapi kita nggak boleh nyebut itu anak si A, nggak boleh. Karena hubungan si A sama si perempuan ini adalah zina. Lah zina itu hukumnya haram, nggak boleh, Pak. Makanya hentikan tuh kebiasaan kayak gitu. Ketika sudah dinikahin sama si B, maka status anaknya menjadi anak si B. Gitu. Karena yang diakuin agama adalah pernikahan.
Ya kalau pernikahan kan jelas Pak, pakai akad, pakai jam kabulnya, ada yang menikahkan, ada walinya. Walaupun kalau bahasa sosial ini si B ketiban doang ini, ketiban tangga doang, berarti gitu. Tapi kalau secara hukum agama, si B inilah yang berhak menyandang sebagai status bapaknya, gitu. Ya. Nah, waqala Nabiyu, berkata Nabi besar Muhammad SAW dalam riwayat Imam Ibnu Majah, la yuhramu, tidaklah haram, al haramu suatu haram, ya, tidak bisa dihukumi haram, halal, perkara yang halal, ya, tidak bisa dihukumi haram perkara yang sudah halal, atau sebaliknya tidak bisa juga dihukumi halal perkara yang haram. Nah ini untuk membantah pendapat, kan dia lagi hamil jangan dinikahin, ya, dia habis zina hamil jangan dinikahin. Nah ini dibantah dengan sabda Nabi, ya, bahwa yang halal itu tetap halal, yang haram juga tetap haram. Zina hukumnya haram, nikah hukumnya halal. Jadi nggak gara-gara zina terus kagak boleh nikah. Paham nggak? Saya ulang nih, ya, nikah itu halal, zinanya haram. Nih orang zina nih haram, tapi nikah sendiri hukumnya halal. Maka nikah itu tetap nggak bisa ditahan sama zina yang haram itu. Ya nikah yang halal tetap. Makanya tadi saya sampaikan secara status hukum anaknya pun beralih ke anaknya si B. Cuman ada cumannya, ya mudah-mudahan sih jangan sampai di tengah-tengah kita terjadi, ya. Cuman biasanya ada aja kasus kayak gitu. Nih saya perlu ingetin sambil bahas ini, nanti status anak itu, nasabnya itu kalau dia belum berada di usia 3 bulan. Karena dalam fikih Islam, wanita mengandung itu paling minimnya adalah 7 bulan. Ya, perempuan itu dalam fikih Islam paling sedikitnya masa kandungan, masa hamil itu 7 bulan. Umumnya 9 bulan, maksimal 4 tahun. Ya. Jadi minimal itu 7 bulan. Maka andai kata ada seorang perempuan hamil masa kandungan baru usia 4 bulan lalu dinikahin, maka secara Islam, sekali lagi ya, secara Islam kandungannya itu hanya terhitung 5 bulan, tidak terhitung 9 bulan. Dengan demikian si anak tidak dapat nasab bapaknya. Saya ulang ya, ini agak jelimet nih. Dalam Islam yang diakui kandungan hamil itu yaitu minimal 7 bulan. Kalau anak dikandung sama perempuan, walaupun secara sosial ya hamil 9 bulan gitu ya, tapi dalam pernikahan Islamnya dia tidak sampai 7 bulan, maka tidak dihukumi anak dari bapaknya. Misal ketika si perempuan ini dinikahin sama siapapun ya, baik yang menghamili ataupun yang bukan menghamili, kandungannya udah usia 4 bulan. Berarti tinggal berapa bulan lagi? Kalau standar normal 9 bulan berarti 5 bulan ya. Nah, berarti 5 bulan lagi tuh. Berarti yang terhitung sama Islam kandungannya itu cuma 5 bulan. Paham gak? Makanya ketika itu anak lahir, anak ini dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Andai kata ini anak perempuan, maka ketika dia dewasa harus dinikahi oleh wali hakim. Nggak boleh bapaknya, walaupun itu bapaknya yang dulu menzinai ibunya. Beda halnya ketika si perempuan ini hamil, dia minta tanggung jawab sama pacarnya, "Mas, Bang, nih saya hamil nih, udah telat 1,5 bulan, nih tes pack ya kan, udah mau masuk 2 bulan. Nah, sama si pacarnya atau sama orang lain langsung dikawinin. Langsung dikawinin tuh pas masuk 2 bulan. Berarti masih ada berapa? 7 bulan. Nah, anak yang dilahirkan maka dinasabkan kepada si bapak. Karena minimal secara fikih hukum Islam kita, minimal orang hamil itu usianya 7 bulan. Paham nggak? Mayoritas sekarang orang biasanya dinikahin itu kalau udah 3 bulan 4 bulan ke atas. Oh, tarik ulur dulu, mau tanggung jawab enggak gitu ya. Yang repot itu kalau anaknya perempuan, kasihan. Kalau anaknya perempuan, nanti kelak dia udah dewasa, bapaknya kagak boleh nikahin. Pertanyaannya, andai kata itu terjadi, nauzubillah, kira-kira bapaknya tetap maksa nikahin nggak? 20 tahun kemudian, Pak, dibayangin Pak, 20 tahun kemudian
si perempuan itu udah dewasa. Bapaknya merasa, lah saya kan bapaknya, saya walinya, saya dong yang nikahin. Kira-kira bapaknya tetap maju gak nikahin? Tetap maju. Iya. Padahal secara hukum fikihnya dia bunting duluan, tapi untungnya sekarang kakak kita Pak itu ada tanggal nikahnya Pak. Makanya hati-hati ntar kalau punya mantu. Nikah bulan September, ya, anak pertama Januari, wah repot tuh. Paham nggak maksudnya? Hati-hati ntar kalau punya anak, punya cucu nikah, lihat kakaknya dulu. Wah berapi urusannya Pak. Nikah September, ya, nikahnya September. Punya anak Januari, berarti berapa bulan? Nikahnya September, Oktober, November, Desember, Januari punya anak, berarti 4 bulan. Berarti patut diduga ini dulu hamilnya karena di luar nikah. Itu kesimpulannya. Ya enggak? Nikah Januari, Maret lahir. Sekarang kelihatan Pak. Nikah si Fulan dengan Fulan Januari. Anak pertamanya misalnya si A, anak pertama lahir bulan Maret. Lah nikahnya Januari, anak pertama Maret. Berarti baru berapa? 3 bulan. Berarti bisa kita duga ini perempuan hamil di luar nikah. Dan juga ada kemungkinan bisa jadi ini bukan bapaknya. Tuh repot lagi kan. Ini penting, masalah urusan bibit bobot bebek masalahnya. Ya. Makanya ingetin anak kita tuh, ya, anak kita, cucu kita kalau mau nikah, lo jangan buru-buru senang dulu, minta kakaknya, ya, dilihat kakaknya itu atau keluarga, dilihat, ya. Wah bahaya Pak itu Pak. Yang takutnya begitu, bapaknya tetap kekeh ngewaliin. Ya walaupun sih ada beberapa penghulu saya lihat kalau daerah-daerah sini ya, itu ambil sikap langsung. Udah saya nikahin, karena dia tahu ini bermasalah nih anaknya nih. Ya, dia nikah Januari, lahir bulan Maret ya. Akhirnya penghulu langsung saya nikahin. Gitu. Tapi kan takutnya bapaknya kagak terima. Loh, ini kan anak saya, 25 tahun saya rawat, masa bukan saya nikahin? Iya yang rawat bapak, tapi kan dulu melendung duluan masalahnya. Ya enggak? Secara hukum Islam dia belum termasuk anak si bapak. Dan ketika bapaknya meninggal, si anak ini nggak bisa mendapatkan waris. Itu bahayanya orang hamil di luar nikah. Ya. Ini saya tambahin satu lagi ya. Al-hukmu adapun yang kedua, hukum ma'ahujajin dengan dalil mumasilatin yang sama. Walakin tetapinya bitafsirati dengan penafsiran mukhtalifatin yang berbeda. Kalau tadi masing-masing madhab mengambil dalil yang berbeda. Nah kalau yang sekarang dalilnya sama tapi penafsirannya berbeda. Contoh kasus al-jima'u hubungan badan ba'dal haidi setelah haid. Masalah umpamanya bini kita udah selesai haid, boleh gak kita hubungan badan? Kan udah selesai. Boleh ya? Nah pertanyaannya bolehnya itu nungguin mandi dulu apa enggak? Kalau bilang boleh kan umum Bang. Boleh tapi harus mandi dulu. Tapi kalau kita bilang boleh, gak usah pakai mandi, langsung aja hubungan badan, toh ntar mandi-mandi juga, iya enggak? Habis head hubungan badan, habis itu mandi besar juga enggak? Lah kan sama aja, ya kan? Nah, untungnya kita bukan ulama, jadi kita kagak mikirin. Nah, ulama mikirin Pak. Lah ini bolehnya gimana nih? Ketika perempuan head, dia bersih, boleh hubungan badan. Masalahnya mandi dulu apa kagak? Nah ini kita bahas sekarang. Nah dalilnya sama tapi penafsirannya berbeda. Bidalil qaulihi ta'ala, dengan dalil Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya sama ya. Madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i sama dalilnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid, wa yas'alunaka, dan bertanya mereka kepada engkau wahai Nabi, 'anil mahid, tentang darah haid. Qul, katakanlah wahai Nabi, huwa, adapun dia darah haid itu adzan adalah darah kotor. Fa'tazilu, maka jauhilah oleh kalian an-nisaa, akan istri kalian, fil mahidhi, dalam masa haid dia. Jadi kita nggak boleh deketin istri kita dalam masa haid. Maksudnya deketin itu bercumbu hubungan badan ya, bukan dalam arti deket-deketan samping-sampingan. Samping-sampingan mah boleh, yang penting jangan nyetrum. Nah kalau nyetrum buat barabe tuh. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yatahurna. Nah nih yang garis bawah,
Jangan deketin mereka, jangan hubungan badan dengan mereka hatta yatahurna, sampai suci mereka. Faida tatoharna, maka jika mereka telah suci, fa'uhuna, maka datangilah mereka. Boleh kita hubungan badan sama istri kita, ya, min haitsu amarakumullah, dengan cara atau pada saat atau tempat yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, pendapat Al-Hanafiyah, pendapat mazhab Hanafi, yatahurna. Nah, perhatikan yang garis bawah ya. Lafaz yatahurna bimakna hatta tantahiyal haidu la'an. Maknanya adalah selesainya haid bagi si perempuan. Ini menurut mazhab Hanafi. Berarti kalau udah selesai haid, mau mandi belum mandi, boleh langsung ditabrak. Nah, gitu ya. Kalau menurut mazhab Hanafi. Bapak kagak mikir sih Pak, kita kan orang Indonesia biasa bersih. Ya, jangankan head, gak head aja kita mandi, kan gitu. Perempuan tuh ibu-ibu ya. Kalau Arab itu, wah nafsunya gede Pak. Wah ngelihat bokong dikit aja udah nafsunya gede. Makanya mereka jadi perbedaan pendapat di situ. Ya kalau kita enggak, kalau kita mau biasa aja. Kita ngeliat bini kita udah peot tadi loh, gak nafsu ya kan. Cuma jadi guling doang, ibarat teman tidur. Nah, menurut jumhur ulama, kalau menurut jumhur ulama, yatahurna, adapun lafaz yatahurna tadi bimakna hatta tantahiyal haidu, yaitu sampai selesainya masa haid, laha baginya, bagi si perempuan, wa ba'dal gusli. Nah, tuh garis bawahnya. Wa ba'dal gusli, dan telah selesai mandi jinabat. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, beda dengan mazhab Hanafi. Nanti diingat-ingat ya. Kalau ada pendapat yang disebut jumhur ulama, berarti mengecualikan mazhab Hanafi. Berarti 3 mazhab tuh. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ya. Ini dalam fikih loh. Mau kitab apapun, ya, mau kitab apapun, nanti kalau ada istilah jumhurul ulama, mayoritas ulama, berarti yang dimaksud adalah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Berarti mengecualikan mazhab Hanafi. Nah, mazhab jumhur ini yang 3 ini mengatakan bahwa ketika perempuan itu sudah bersih, tetap nggak boleh langsung hubungan badan, karena kan statusnya berarti masih kotor gitu. Nah, makanya dipersyaratkan dia harus mandi junub, mandi jinabah, sebab seseorang itu baru dikatakan suci ketika dia sudah mandi jinabah, gitu ya. Gampangnya, seorang perempuan ketika dia selesai haid, emang dia boleh sholat kalau dia belum mandi? Gak boleh, harus mandi dulu, itu kan. Berarti mandi di situ adalah lampu hijaunya. Jadi selesai haid itu baru lampu kuning, gitu ya. Lampu hijaunya itu yaitu ketika dia sudah mandi. Ketika sudah mandi, maka berlaku hukum asal bagi dia. Kalau dia seorang istri, ya boleh di hubungan badan kita sebagai suami. Dia sebagai seorang muslimah, ya tentunya dia diwajibkan sholat, gitu ya. Selanjutnya contoh tentang dalil yang sama tapi bacaannya berbeda. Insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.